UMKM sekarang sudah lega katanya ya, dagangnya kemarin sepi karena ada social commerce sudah keluar Permendak nomor 31 tahun 2023 ya, sosial media tidak boleh jadi social commerce, nggak boleh ya, dia nggak boleh sosial media juga, dagang juga, toko juga, yang utangin juga, kayak bank juga nggak bisa diborong semua, diatur ya. Ada media sosial, ada media ada penjualan online. Halo Pak Menteri Perdagangan yang nggak ngerti dunia perdagangan ya. Saya bingung sebenarnya Pak dengan pola-pola kebijakan yang Anda buat ini sering aneh. Dulu mengenai pakaian impor, Anda blunder. Mengenai beras, Anda sidak ke pasar katanya biar murah tapi Anda impor. Ini mengenai TikTok katanya dilarang karena membuat pedagang-pedagang pasar tradisional, Tanah Abang dan lain-lain sepi. Pak, ini era sudah digital. Sekarang semua sektor itu bermain di area digital. Sekolah sekarang sering dipermudah dengan digital, meeting berbasis digital, ya, kuliah digital. Semua eranya sudah digitalisasi, Pak. Jadi ini sudah perkembangan zaman yang memang kita harus ikuti. Kita nggak bisa mundur ke belakang, menyalahkan dunia online, seolah-olah dunia online ini mengakibatkan pasar-pasar tradisional itu jadi sepi. Bukan seperti itu Pak solusinya. Jadi gini Pak, pernah nggak Anda dan tim Anda itu bikin observasi adanya TikTok ini, berapa juta UMKM yang bangkit, berapa juta penduduk yang tadinya nganggur akhirnya dapat pekerjaan, artinya ada penyerapan tenaga kerja di sini. Dan berapa banyak Pak, mohon maaf banget ini ya, dengerin baik-baik Pak, saudara-saudara kita yang disabilitas ya, yang selama ini pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan untuk mereka. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang disabilitas ini bisa bekerja Pak, bisa dagang dia di TikTok, bisa mengembangkan bakatnya Pak di TikTok. Ini TikTok Shop ini banyak membantu banyak orang Pak. Malah ya gimana ya, bukan pemerintah Indonesia namanya kalau tidak mempersulit rakyatnya lah, intinya gitu. Cobalah kalian tuh bikin kebijakan tuh dikaji dulu. Jangan asal bikin larangan nanti blunder itu ya. Tolong dilibatkan para konten kreator, para seller, para UMKM. Kami ini dilibatkan, diajak diskusi. Jangan seolah-olah hanya kalian yang tahu, kalian yang paham. Cara pikir kalian itu sudah tidak relevan diterapkan di cara pikir milenial hari ini. Sudah tidak relevan Pak. Zaman Anda zaman analog, sekarang zaman digital. Libatkan anak-anak yang paham dunia digital. Gitu loh Pak. Sekarang gini ya, saya kasih tahu lagi Pak, biar Anda tahu, biar Anda dan teman-teman Anda tuh melek. Di TikTok itu ada hiburan, ada informasi, ada edukasi. Sehingga banyak masyarakat yang tadinya mencari hiburan, mencari edukasi, mencari berita, itu tiba-tiba nemu orang jualan, lagi scroll, nemu orang jualan. Nah, di sini terjadi traffic, Pak. Di TikTok terjadi traffic yang luar biasa ramai. Sehingga yang awalnya orang tidak niat beli, akhirnya jadi ingin beli. Gitu. Jadi dia tidak semata-mata meniatkan buka TikTok mau beli, enggak. Tadinya lihat hiburan, terus akhirnya nggak sengaja lihat sesuatu yang bagus yang menarik, mereka beli. Nah, artinya trafficnya pengguna TikTok ini sangat tinggi dan sangat bagus. Saya sempat bikin simulasi sederhana lah. Sebenarnya di TikTok ini uang berputar ratusan miliar bahkan hingga triliun per hari, Pak. Nah, pemerintah selaku regulator buatlah regulasi yang baik, aturlah agar ada pihak-pihak yang tidak memonopoli. Masyarakat yang belum, ya UMKM yang belum terdigitalisasi, yang belum mampu bertransformasi ke dunia digital, ajari Pak. Saya siap dilibatkan, gak usah bayar. Saya siap dilibatkan untuk bantu UMKM yang belum bertransformasi ke digital. Ini sudah saya lakukan di masyarakat Kulon Progo, Yogyakarta. Saya lakukan itu, saya edukasi mereka dengan gratis. Biar apa? UMKM ini juga bisa mendapatkan omset melalui TikTok gitu loh. Yang selama ini pemerintah tidak lakukan gitu loh Pak. Jadi kalau nggak bisa membantu mereka, tapi jangan bikin kebijakan yang mundur ke belakang gitu loh.
Jadi sudah ada kemudahan, orang jualan begitu transaksi langsung klik. Jadi itu kemudahan Pak, itu kemajuan zaman Pak. Jangan ditarik ke belakang. Kita mau kembali lagi ke zaman analog atau kembali sekalian ke zaman purba. Itu loh Pak. Jadi tolonglah jangan merasa paling pintar mentang-mentang jadi menteri terus semua kebijakan hanya Anda yang tahu. Gak bisa, libatkan orang-orang yang berpengalaman, libatkan orang-orang yang berkompeten. Ingat Pak, Anda berkembang, bertumbuh itu di era analog. Nah kami ini bertumbuh, berkembang di era digital. Jadi libatkan kami. Kami mohon Pak, tolong dievaluasi. Karena banyak sektor yang tidak mampu pemerintah selesaikan. TikTok ini memberi solusi di situ. Salah satu yang perlu digarisbawahi, saudara-saudara kita yang disabilitas bisa berpenghasilan, bisa beromset melalui TikTok Shop Pak. Itu Pak. Bila perlu, kalau saya mau dimintai tolong, suruh bikin pelatihan gratis, saya siap berangkat. Saya siap berangkat untuk masyarakat Indonesia agar UMKM-nya bertransformasi ke digital. Karena 90% penyerapan tenaga kerja nasional adalah UMKM. Menyumbang 60% PDB nasional dan baru 26% yang bertransformasi ke digital. Itu Pak saran dari saya. Oke, rakyat pantau, rakyat monitor. Indonesia belum merdeka menurut saya. Oke, dadah.